baru lewat mall gitu, terus kita ke mall itu, terus aku cerita gitu, kamu tahu nggak di sini di toko buku ini tuh di mana aku pertama kali dapet buku yang bikin aku percaya apa yang aku percaya. Buku apa? Ada buku. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian perjalanan iman dari seorang Salma Vina ketika dia mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk meninggalkan keyakinan lama dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bukan hal yang gampang ketika ia mengambil satu keputusan, karena keluarga adalah orang-orang yang sangat taat dengan ajaran agama Islam. Tetapi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, dan kemudian ia boleh percaya kepada Yesus Kristus. Ya, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati dan menguatkan iman kita kepada Yesus Kristus. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Kamu pertama kali ngomong ke mama papa ya, bahwa ma, pa, aku mau pindah keyakinan, apa yang mereka katakan? Gini, orang tua aku tuh kan luar biasa sekali ya Bunda. Maksudnya mereka mungkin waktu itu juga mengerti kondisi aku mungkin lagi baru banyak banget masalah gitu kan. Jadi mereka tidak panik gitu ketika aku ngomong kayak gitu, tapi lebih ngelihatnya, kalau dari sisi aku ya, aku ngeliatnya kayak mungkin lebih kayak lagi cari jati diri atau apa segala macam gitu. Tapi ya karena mereka luar biasa, pada saat aku ngomong seperti itu mereka nggak marah sih Bun, cuma ya minta aku pulang karena posisinya waktu itu aku lagi nggak di rumah kan. Nggak di rumah juga karena takut gitu, karena takut kalau aku ngomong kayak gitu nanti konsekuensinya gimana ya, karena kan pasti ada konsekuensi dong Bun. Nah waktu itu aku belum siap untuk menghadapi konsekuensi tersebut gitu. Jadi ya karena masih umur segitu juga kali ya, mungkin kalau aku sekarang aku nggak bakalan kabur kali ya gitu. Jadi masih ini banget lah, masih takut gitu. Jadi setelah ngomong tuh memang disuruh pulang aja, ayo kita ngobrol gitu, kita ngobrol apa kenapa, iya gitu. Apa yang diobrolin? Waktu itu belum Bun, ada jeda beberapa tahun sampai akhirnya obrolan itu terjadi gitu, nggak langsung. Karena mungkin juga gini loh Bun, kayak aku kan bukan anak yang gak punya hati ya. Maksudnya kayak I'm not heartless lah. Pasti kayak dulu tuh aku kayak menunggu mereka untuk bertanya gitu. I will wait as long as they need gitu. Jadi kayak waktu itu aku sifatnya nunggu aja gitu. Kayak ya kalau ditanya aku jawab, aku jelasin. Kalau gak ditanya ya berjalan aja gitu. Dan ternyata kan butuh beberapa tahun ya sampai akhirnya pertanyaan itu terlontarkan lah dari mereka. Dan puji Tuhannya di beberapa tahun itu sampai akhirnya mereka bertanya juga, Tuhan kasih hikmat yang banyak, Tuhan dewasakan dan lain-lain. Jadi udah siap gitu pada saat ditanya, udah siap jawab dengan baik, dengan tenang, dengan hikmat, dengan gak ngelawan, dengan gak ngebantah, dengan gak ngguruin gitu. Dan merekanya pun juga ya tenang. Enggak lah. Gak mungkin tenang. Gak marah-marah, gak mencak-mencak, cuma tegas aja gitu. Iyalah, kita namanya orang tua pasti, ya. Bun, pasti. Walaupun semua ajaran itu sama gitu, tapi namanya orang tua pasti ada rasa yang pasti berat gitu ya. Makanya aku sangat gini, karena kan mereka kan luka ya Bun itu. Jadi apapun respon dari mereka
bagaimanapun coping mechanism mereka dan lain-lainnya, ya aku terima aja. Itu adalah salah satu bentuk aku bertanggung jawab atas apa yang aku putusin. Jadi kalau misalnya mereka mencak-mencak ya diterima, mereka mau halus ya puji Tuhan, mereka mau ngamuk-ngamuk mau masung ya terima gitu kan, karena ya udah tanggung. Itu merupakan satu konsekuensi aja yang udah dipikirin gitu, dan gimana ya, kayak ya udah aku tanggung deh gitu. Agama kamu dari lahir sampai kamu besar itu kan Muslim. Gimana kamu pertama kali yang men-trigger kamu untuk aku tuh kok mau belajar tentang agama yang aku anut sekarang ya gitu. Apa tuh yang men-trigger kamu? Kalau dibilang, kalau pertanyaannya trigger, Kayak kita nih kadang-kadang dari Kristen masuk Islam, dapat hidayah gitu. iya, Kalau dari Islam ke Kristen ada sebutan yang panggilan ya. Iya. Nah, panggilan apa? Nggak mungkin kamu tiba-tiba bangun aku mau langsung pindah agama gitu kan. Enggak, Nah, itu kalau kayak gitu namanya labil banget ya, kan? gitu kan. Pasti ada banyak hal, beberapa hal yang membuat kamu ngerasa ini yang aku cari gitu. Nah, kamu bisa sampai ke situ tuh lewat mana jalurnya? Ada pengalaman spiritual kah? Oh, atau nggak apa kah? ada. Nah, gitu Nggak tuh. ada. Aku tuh selalu bilang sama orang-orang gitu ya, apalagi yang bertanya gitu sama aku, kalau aku pribadi ya nggak ada pengalaman yang supernatural atau let's say mimpi atau apa segala macam tuh nggak ada gitu. Kemarin kebetulan aku sama pacarku baru lewat mall gitu, terus kita ke mall itu, terus aku cerita gitu, kamu tahu nggak di sini di toko buku ini tuh di mana aku pertama kali dapet buku yang bikin aku percaya apa yang aku percaya. Buku apa? Ada buku. Ada buku. Judulnya ekstrim soalnya. Pokoknya ada buku, dan buat sama itu I think it's God gitu. Kenapa? Karena waktu itu Sama tuh inget banget, Sama datang ke tempat buku itu memang tempat Sama biasa beli buku. Cuma Sama nggak pernah baca tentang kepercayaan, religion atau gimana tuh nggak pernah gitu. Waktu itu tuh Sama tuh lagi cari buku tentang blockchain. Kayak what is blockchain gitu Blockchain kan. itu yang mengenai apa? Like cryptocurrency and everything gitu. So I want to know. Jadi aku cari ke bagian finance gitu-gitulah ya gitu. Terus tiba-tiba itu ada di situ buku, salah satu buku itu tuh ada di situ. Kenapa kamu akhirnya beli atau baca buku itu? Nggak tahu, pengen aja. Judulnya kali ya? Enggak juga sih. Judulnya sih memang agak sedikit ekstrim. Cuma maksudnya untuk seorang Sama waktu itu kayaknya biasa aja, kayak ya udah ambil aja gitu. Se-ekstrim apa sampai akhirnya lu nggak berani sebut? Ya mungkin kalau misalnya orang-orang banyak yang tahu gitu, karena kemarin juga di tempatnya Kadan dan segala macam, tahu nggak buku ini ya, tahu gitu. Cuma tapi lu nggak mention nama judul nggak bukunya? mention, tapi pas di off the records aku kasih tahu, yang mereka tahu gitu. Itu bukan buku yang gimana-gimana kok. Itu Kamu ada di Gramet juga ada. Baca di dalam buku itu kemudian apa ya? Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, itu dia tadi kesaksian dari seorang Salma Vina ketika dia mengalami kuasa Tuhan dan Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga ia mengambil satu keputusan dalam hidupnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Keputusan ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang sangat taat dengan ajaran agama Islam. Bahkan seorang Salma Vina sendiri terdidik dari ajaran Islam yang sangat ketat. Tetapi Tuhan bekerja, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, sehingga hatinya terbuka dan kemudian ia menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kiranya melalui kesaksian ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, memberikan kekuatan, semangat untuk setiap kita yang mendengarkan kesaksian yang luar biasa ini. Dan kita juga boleh terus menjadi berkat, menjadi saksinya dimanapun kita berada, supaya banyak orang diberkati dan percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang sudah dukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dan silakan di-share ke teman-teman yang lain
atau di media sosial, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, sehingga melalui kesaksian ini banyak orang diberkati dan percaya pada Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus memberkati kita semua dan Tuhan terus menolong kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.